Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor finance. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN, ketujuh Arto. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,54% ke harga 6.050. Kalau dilihat transaksi hari Jumat, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI seperti yang analisa saya sebelumnya ya. Dan terlihat BBNI mantul dari supportnya 5.900. Di hari Kamis sempat breakdown dan tutup pas di 5.900. Di hari Jumat rebound. Ya, arah selanjutnya ke resistennya ini. Kita pasang target resistennya. Nah, ya di daerah 6.300 sampai 6.400 ini. Resisten BBNI ini gambaran saya waktu itu ya, tapi saya hapus saja. Ya, bisa terjadi triple bottom ya, ini bottom selanjutnya ya, bisa seperti ini. Jadi peluang bagus juga BBNI ini ya, tinggal nunggu momentum. Kalau ISG mampu breakout 6.400, BBNI target saya ke 6.750 nih aja dulu, menguji resisten sideways yang terbentuk dari Desember 2020. Jadi sebelum ISG bisa melewati 6.400 ya, BBNI juga akan sideways. Range sideways-nya supportnya 5.900, resistennya 6.400. Jadi seperti ini gambarannya ya, mungkin agak coret-coret ya, tapi kelihatan ya. Jadi seperti itu untuk BBNI. Indikator MACD masih melandai di bawah 0 atau di area oversold, tapi yang masih tanggung. Kalau BBNI besok mampu breakout 6.200, EMA 60-nya ini, garis hitam ini ya akan terbentuk golden cross, per chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi seperti itu untuk BBNI. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau turun ke 5.900 itu sudah kondisi kerugian 2,5%. Ya 2,5%, tapi kalau mau cut loss di 5.780 boleh-boleh aja. Dan juga BBNI sudah menutup gap ya. Gapnya ini sudah lama ditutup, jadi harusnya aman BBNI ya. Maksimal dia harus memang menahan ya penurunan maksimalnya 5.900, kecuali ISG crash juga drop dari 6.000 ya, misalnya di 5.800 ya, bisa BBNI ke 5.500 lagi. Jadi seperti itu untuk sekarang. Cukup menarik minggu depan, semoga hari Senin atau Selasa ISG kembali rebound ya, BBNI siap menguji 6.200 terdekat dan selanjutnya 6.400. Seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang di hari ini ditutup naik 0,39% ke harga 6.425. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI ya hampir seimbang ya antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI seperti yang saya bilang, yang nggak ngambil dividen ya mungkin take profit di atas, tapi yang ngambil dividen ya nggak masalah. Ini gap menganga, ini kemungkinan besar ditutup, dan skenario-nya ya ini sama, tapi belum tentu seperti ini pergerakannya. Tapi harusnya memang BMRI ya akan mempertahankan supportnya 6.400 ini, kecuali ISG crash juga ya bisa BMRI turun sampai 6.160. Tapi harga sekarang BMRI ya di area fresh in-nya ya, sedikit aja murahnya ya, sedikit, tapi peluangnya sangat bagus ini BMRI walau terindikasi ya. Ini terlihat pola head and shoulder, bisa juga ya, banyak skenario yang bisa terjadi di BMRI nih ya. Jadi yang perlu hati-hati itu yang trading jangka pendek. Kalau yang mid term atau 3 sampai 6 bulan ke depan ya nggak masalah BMRI, walaupun dividend trap
kemungkinan sangat besar untuk BMRI menutup gapnya ini. Kalau IHSG juga kembali ke atas 6.300, bahkan kalau lewat 6.400, IHSG potensi BMRI malah bisa ke 6.800 dan bisa kembali bullish ke 8.000. Semoga tahun ini, target saya tahun ini bisa ke 8.000. Apakah akan bisa tercapai? Ya cuma market yang bisa menjawabnya dan price maker atau bandarnya. Ya, seperti itu aja untuk BMRI. Saya juga masih hot ya, karena saya memang ambil dividennya, karena strategi saya harus dapat tahun ini dari BMRI dividen dan capital gain, karena sudah saya hitung-hitung ya harusnya BMRI tahun ini bisa ke 8.000 asalkan IHSG bagus. Ya memang ada kondisi IHSG yang crash, ya bisa aja BMRI nggak ke 8.000 tahun ini, tapi potensi besar ke 8.000. Tapi itu ada prosesnya. Yang trading ya harus pakai strategi ya, karena trading swing trade jual belinya kan tergantung resisten dan support. Kalau yang mid term ya dia pakai strategi ya, kalaupun harus turun dia harus tambah dana untuk mendapat average yang lebih kecil, biar saat kembali rebound atau mengarah ke 8.000 peluang profitnya jadi lebih besar. Ya, seperti itu aja untuk BMRI. Indikator MACD sudah membentuk dead cross saat dividen kemarin ex dead, dan tapi masih tipis, masih aman. Kalau minggu depan BMRI rebound, harusnya akan membentuk golden cross. Jadi seperti itu untuk BMRI ya. Ini skenario-nya. Dan juga BMRI kalau dilihat ini pola cup and handle. Saya lebih suka gambar candlenya ya seperti ini aja. Nah, atau ya bisa pola broadening wedge ya, ini atau falling wedge. Yang lebih bagusnya falling wedge. Nah, ini ternyata dia retest kan. Terlihat di November dia retest trendan ini terus rally lagi ke atas. Jadi seperti itu ya. Harusnya memang maksimal penurunan BMRI itu menguji 6.400 kalau IHSG ke bawah 6.000. Jadi seperti itu aja untuk BMRI ya. Peluang saya masih bagus. Apakah untuk trading bisa masuk? Ini kita hapus saja head and shoulder-nya. Apakah untuk trading bisa masuk ya? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 6.300 beli aja, tapi kalau mau di hold juga nggak masalah ya. Trading misalnya nggak sesuai skenario, maunya naik ternyata dia malah breakdown minggu depan, hold aja. Kalau pakai strategi anti cut loss, kalau anti cut loss di Big Bang sih nggak masalah ya, cuman rugi waktu sedikit aja. Karena market kembali rebound, recovery, misalnya crash, ya yang pasti duluan naik itu sektor finance Big Bang. Jadi nggak perlu takut lah, karena mopernya kan market itu sektor finance. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,16% ke harga 4.720. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI lagi diakumulasi ya. Nilainya lebih besar nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, BBRI masih mempertahankan supportnya dinamik EMA 60 dan support yang ditarik garis di 4.660. Ini di hari Kamis sempat breakdown, tapi di hari Jumat kembali rebound. Arah selanjutnya menguji 4.800. Kalau itu mampu dilewati juga, BBRI akan ke 4.950 sampai 5.000. Kalau ditarik garis ini ya seperti ini gambaran BBRI ya. Jadi makin menyempit symmetrical triangle-nya. Apakah mampu breakout 4.800? Kalau mampu harusnya bisa naik lebih tinggi. Target saya bahkan kalau dilihat all time high-nya akan di breakout lagi nih. Kalau IHSG di atas 6.400, kemungkinan BBRI akan bergerak di area 4.950 sampai 5.200 ini ya. Jadi tinggal menunggu momentum juga nih BBRI apakah mampu, atau saat menguji trendline symmetrical triangle-nya ini di daerah 4.850 dia koreksi lagi. Bisa seperti itu. Makanya yang trading swing trade atau apapun itu juga namanya, sekarang skenario nya nggak ada lain,
pasang trailing stop, dan risk rewardnya ya cuman bisa 1:1 kalau saya ya, karena untuk menyelamatkan profit yang sudah didapat. Kalau kita menggunakan risk reward 1:2, 1:3, resiko lebih besar. Kenapa saya bilang resiko lebih besar? Karena kemungkinan resikonya kita akan kehilangan profit yang di risk reward 1:1-nya. Kan udah sering kejadian saat sahamnya sudah dekat resisten, gagal turun lagi ke bawah support, bahkan bisa cut loss ya, seperti ini kan. Kalau Bapak Ibu misalnya beli saat BBRI harga di 4.660, ini sudah naik 5%, Bapak Ibu nggak mau cut loss, dia balik dan bahkan bisa cut loss. Dan ini kan strateginya seperti ini. Nih, pasti Bapak Ibu cut lossnya di bawah juga karena menghitung risknya 1:1. Bisa nggak risknya 1:2 ya? Cut loss di 2% ya, ini ke trigger. Iya, ke trigger kalau 1:2 karena ya 2-nya di sini. Kalau 2-nya lebih tinggi 10% misalnya ya, karena mau risk rewardnya 1:2. Jadi kalau di sini kan 1:1. Kalau cut loss-nya di sini tadi ya, karena kamu nggak mungkin cut loss mepet. Kalau cut loss mepet ini pasti kemungkinan besar ke trigger. Jadi ya pasti cut loss-nya di bawah. Misalnya di support 2-nya cut loss-nya di 4.400. Ya sekitar 4,3%, dan ini 4,9% kan 1:1. Yang harusnya kalau strategi saya take profit, kalau gagal bertahan ya minimal ya di 3-3,5% take profitnya. Dan kalau Bapak Ibu yang mengharapkan 1:2 nih sekitar 10% nih kan nggak sampai nih. Jadi Bapak Ibu sudah kehilangan berapa hari ini dari 23 Februari sampai 25 Februari, 1 bulan hold sahamnya yang harusnya take profit dulu 5%. Tapi gara-gara mikirnya risk rewardnya 1:2, ini Bapak Ibu sudah dibawa naik turun, belum sampai 1:2 ya. Malahan sudah harusnya kemarin profit ya. Kalau Bapak Ibu kemarin berprofit terus beli lagi di bawah dengan risk reward 1:1 lagi ya, ini Bapak Ibu profit lagi nih di 2 Maret ya. Kalau Bapak Ibu sebelumnya beli di 19 Februari sudah take profit 1:1, beli lagi di bawah kan ini dekat support, beli lagi di tanggal 3 Maret sudah take profit lagi. Dan kalaupun Bapak Ibu karena ini melihat dia sudah ke bawah ya, beli lagi di 9 Maret BBRI. Nah, kalau Bapak Ibu risk rewardnya 1:2 misalnya, kan ke trigger. Jadi karena Bapak Ibu 1:1, karena targetnya 5%, cut lossnya 5% di bawah support ya. Saya cut lossnya bukan pakai persen ya, pakai support dan resisten. Jadi ya karena belinya di support satunya, cut lossnya di support 2-nya. Ya. Kalau Bapak Ibu beli lagi misalnya di tanggal 9 Maret ya, saat BBRI nyentuh support ternyata dibawa turun. Nah, tapi belum cut loss, tetap hot, dan sekarang ya udah profit ya, walaupun agak lama ya lumayan lah di 1,2%, tapi kan Bapak Ibu nggak cut loss. Nah, jadi kalau strategi risk reward 1:2 ya dari tanggal 18 Februari ya yang tipe risk rewardnya 1:1, ini Bapak Ibu udah cuan 2 kali, udah profit ya bisa dikatakan sekitar 7%. Tapi kalau Bapak Ibu yang menggunakan risk reward 1:2, sampai hari ini Bapak Ibu belum take profit dan baru untung 1,2%. Nah, jadi boleh nggak sih pakai risk reward 1:2? Boleh, cuman pasang trailing stop saat dia breakout resistance, pasang trailing stop. Karena menjaga dulu profit yang 1:1 risk rewardnya. Market seperti ini nggak bisa cari profit lebar ya, memang apalagi di saham big bank ya, risk reward 1:1 itu udah menurut saya loh ya cukup ideal. Tapi ya mungkin kebanyakan orang yang nggak ideal karena ya bisa dikatakan 50-50 ya. Kalau analisanya benar sih 50-50 tuh juga bisa profit ya. Seperti itu menurut analisa saya atau strategi saya. Kalaupun mau pakai strategi yang lain ya silahkan ya, nggak ada masalah. Tapi saya hanya memberi gambaran kalau strategi 1:1 risk rewardnya lebih berpotensi untuk dapat profit daripada 1:2 karena ya saham akan bergerak masih sideways. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang di hari ini ditutup naik tipis 0,7% ke harga 32.075.
Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA harusnya sudah mulai kuat, sudah mulai dipertahankan karena BBCA sudah menyentuh EMA 200-nya, garis merah ini di 31.450 ya. Dan perlu hati-hati udah sekarang untuk BBCA apakah mampu kembali ke atas. Kalau dilihat ya, BBCA akan mempertahankan supportnya ini nih ya. Kita tarik ya, ini supportnya ada di nih ya, di 31.800. Harusnya ini dipertahankan dan kemungkinan BBCA akan sideways dulu di range harga 32.000 sampai 33.000 kalau nggak mampu confirm breakout 33.200. Jadi BBCA akan sideways di range ini ya. Jadi bisa seperti itu skenario-nya. Tapi kalau mampu kembali ke atas, kalau ISG bagus saja di atas 6.300, BBCA jelas pasti akan ke atas juga, minimal di atas 33.300. Jadi seperti itu untuk BBCA. Hari Jumat juga volume meningkat dan membuat candle hammer, juga bisa dikatakan ini pola morning star ya. Tapi belum ideal sih, harusnya kalau dia bisa tutup di atas 32.400 ya bisa dikatakan pola morning star, tapi ini agak nanggung. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Memang BBCA ini saat penurunan volume juga besar, tapi hari ini sepertinya buyer atau price makernya menjaga harga BBCA agar tetap tutup di atas supportnya dan di atas EMA 200-nya. Apakah minggu depan mampu terus naik? Ya semoga ya untuk BBCA. Seperti itu, kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang di hari Jumat ditutup naik 3,36% ke harga 1.845. Kalau dilihat transaksi asing, selama seminggu kemarin asing terus net buy dan sahamnya terus terkoreksi. Baru di hari Jumat rebound. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN malah ya hampir-hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Nggak kelihatan yang signifikan perbedaannya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN juga mantul dari support 2-nya atau support 3-nya nih. Support pertamanya di 2.000, support 2-nya ada di 1.900 ya, saya bilang support 3-nya ada di 1.750 sampai 1.800, dan ini dia rebound dan tidak meninggalkan gap karena harga open di hari Kamis ada di 1.790, harga low di hari Jumat ada di 1.790. Jadi gap sudah ditutup dan hari Kamis membentuk pola doji, hari ini rebound dan tutup di atas atau lebih tinggi dari harga tertinggi hari Jumat. Jadi peluang juga cukup bagus untuk BBTN, terdekat menguji EMA 60-nya di 1875 sampai 1900. Kalau mampu tutup di atas itu, ya ini dia akan ini lagi ya. Nah, kalau ditarik garis sini kan ini pas. Jadi dia rejection juga di sini. Ini bisa juga pola falling wedge atau bordering wedge ya. Jadi ini dia harus naik dulu ke 1.900. Kita pasang target kenaikannya dulu. Nah, ya ke sini dulu 1.900. Kalau itu mampu lewat, baru ke arah 2.000. Ya pelan-pelan bisa lah BBTN. BBTN ini minornya kembali downtrend ya. Padahal sudah bagus kemarin membentuk pola cup and handle, tapi gagal bertahan di 2.000. Walaupun ya masih bisa dikatakan ini pola cup and handle, tapi udah setengah. Jadi ya bisa dikatakan ini masih ideal, cuman ya kurang kuat lah. Tapi kalau mampu kembali minggu depan ke atas 2.000, sangat bagus potensi untuk BBTN. Indikator MACD garis biru masih di bawah 0, masih terbentuk dead cross tapi mulai terindikasi melandai. Saat naik BBTN volumenya signifikan, saat terus koreksi volumenya makin tipis nih ya. Jadi ya semoga ini mengkonfirmasi kalau BBTN kembali ke atas. Minggu depan semoga bisa ke 2.000. Ya seperti itu aja untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang di hari Jumat ditutup naik tipis 1% ke harga 2.930. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN
didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN sudah di area support 2-nya ya. Support satunya ada di 3100 sampai 3090 dan ini sudah perlu hati-hati karena BDMN juga ya volumenya kurang menarik ya. Dan hari Jumat dia bikin candle hammer tapi volumenya kecil. Tapi kalau hari Senin dia bisa tutup di atas 2970, potensi bagus. Bisa lanjut naik ke 3100 menguji. Ya, tapi ke situ ada prosesnya. Jadi seperti itu untuk BDMN. Indikator MACD masih membentuk dead cross, masih jaraknya lebar, garis biru dan merah. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Volume biasa aja, malah makin menurun. Jadi belum ada kekuatan buyer untuk mengerek harga BDMN. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang di hari Jumat ditutup naik 5,03% ke harga 9.900. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto kembali rebound dari supportnya 9.500 sampai 9.600. Ya, hari ini volume Arto juga meningkat. Saat kemarin koreksi volumenya kecil. Jadi ada peluang bagus minggu depan Arto menguji terdekatnya 10.200. EMA 20-nya kalau itu mampu dilewatin, ya Arto akan menguji resisten sideways di 11.670 dan terlihat juga ya kalau ada yang nonton video saya sebelumnya tentang Arto ini lagi sideways di range harga supportnya 9.550, resistannya 11.550 dan harusnya kemarin juga ya spekulasi buy aja di dekat-dekat support cut loss kalau turun. Jadi seperti itu untuk Arto, ada peluang bagus juga untuk minggu depan. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya disesuaikan aja ya. Dimana trading plan-nya, gimana skenario strateginya. Jadi seperti itu. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya dan bingung cara mengatur portofolio, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti akan saya bantu dan juga free konsultasi selama berlangganan. Bapak Ibu bisa join atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, nanti akan dibuka di sana, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.